Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas B golongan 4. Kami akan mempresentasikan jurnal B4 ELISA Praktikum Imunologi yang berjudul Unimproved Inactivated Influenza Vaccine with Enhanced Cross Protection. Anggota kami sebagai berikut. Selanjutnya, penelitian ini didasari dengan vaksin influenza yang tidak aktif seperti trivalen atau quadrivalen dan 1 atau 2 strain B yang merupakan strain spesifik dan kurang efektif melawan berbagai virus. Vaksin ini hanya efektif pada flu musiman, sehingga penelitian ini bertujuan agar ditemukan vaksin dengan spektrum lebih luas dan universal. Pada penelitian ini digunakan hemaglutinin HA sebagai antigen untuk mendapatkan vaksin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode indirect ELISA yang mana mula-mula antigen spesifik yaitu IWV atau HA rekombinan di-coating pada plate, diinkubasi lalu dicuci dengan PBST. Untuk memblokir ikatan yang tidak spesifik ditambahkan PBST yang mengandung BSA. Antibodi primer yang terkandung dalam serum sampel ditambahkan, kemudian diinkubasi lalu dicuci menggunakan PBST. Imunoglobulin G anti-monster konjugasi alkali fosfatase yang merupakan antibodi sekunder kemudian ditambahkan, diinkubasi lalu dicuci dengan PBST. Ditambahkan para-nitrophenyl fosfatase yang merupakan substrat spesifik terhadap enzim, diinkubasi dan ditambahkan stopper solution yaitu NaOH. Kemudian dibaca absorbansinya pada lambda 450 nanometer. Kemudian lanjut ke isi dan pembahasan. Disebutkan bahwa HA atau hemaglutinin digunakan sebagai antigen yang diberi perlakuan berupa induksi menggunakan pH rendah. Sebagai antibodi primer digunakan antibodi poliklonal tikus anti-CD. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Potensi antigen diukur dengan uji ESD, TEM untuk memeriksa morfologi partikel tikus. Imunisasi menggunakan tikus Bauxi. Sementara tahap yang lain seperti hemaglutinasi, uji netralisasi, imunoblot, statistik tidak dibahas dikarenakan tidak termasuk dalam materi. Kemudian hasil pada tabel 1 menunjukkan tingkat reaksi antigen dengan antibodi meningkat seiring meningkatnya suhu pada pH rendah, dan potensi HA akan menurun seiring dengan meningkatnya suhu pada pH rendah. Grafik 4A menggambarkan antigen virus yang tidak aktif IWV H1N1-NC yang diberi perlakuan pada pH 5,2 dan suhu yang berbeda. Dari grafik tersebut dapat dikatakan bahwa pada kondisi pH yang rendah, semakin meningkatnya suhu, semakin banyak antibodi yang bereaksi dengan antigen dan semakin banyak konsentrasi antibodi yang didapat. Grafik 4B menggambarkan antigen IWV H1N1-NC yang tidak diberi perlakuan, sedangkan grafik 4C menggambarkan antigen TIV yang tidak diberi perlakuan. Dapat dilihat pada grafik 4B dan grafik 4C, semakin rendah kondisi pH yang diberikan, semakin tinggi persen reaksi maksimum yang dapat dicapai, yang artinya konsentrasi antibodi yang dapat dilihat juga akan semakin banyak. Grafik 5A menunjukkan pengujian dengan antigen homolog H1N1-NC menyebabkan tingginya tingkat antibodi spesifik. Titer pada antigen yang diberi perlakuan pada suhu 25 dan 37 derajat Celcius lebih besar dibandingkan titer antigen kontrol atau yang diberi perlakuan pada suhu 0 derajat Celcius. Grafik 5B menunjukkan tingkat reaksi yang diuji menggunakan antigen heterolog H1N1-8 sangat rendah dibandingkan tingkat reaksi yang diuji menggunakan antigen homolog H1N1-NC. Tetapi tetap pada suhu 25 dan 37 derajat Celcius terdapat peningkatan reaktivitas silang. Figur 6 menunjukkan induksi respon antibodi lintas reaktif dan perlindungan silang oleh antigen IWV yang diperlakukan pada pH 5,2 dan 5,6. Figur 6A menunjukkan bahwa antigen yang diberi perlakuan akan menginduksi respon antibodi 2 kali lebih tinggi dari kontrol terhadap antigen IWV homolog H3N2 vis. Figur 6B menunjukkan bahwa antigen yang diberi perlakuan akan menginduksi peningkatan respon 4 kali lebih tinggi dari kontrol terhadap antigen IWV heterolog H3N2HK. Selanjutnya adalah kesimpulan. 1. Perubahan struktural HA dapat ditimbulkan oleh kondisi perlakuan pH rendah. 2. Pada kondisi pH rendah, semakin meningkat suhu, semakin banyak antibodi yang bereaksi dengan antigen. 3. Semakin rendah kondisi pH yang diberikan, semakin tinggi persen reaksi maksimum yang dapat dicapai. 4. Reaksi yang diuji menggunakan antigen heterolog H1N1-PR8 sangat rendah dibanding antigen homolog H1N1-NC. 5. Tingkat reaksi yang diuji menggunakan antigen heterolog H3N2HK lebih rendah dibanding homolog antigen H3N2 vis. 6. Antigen yang diberi perlakuan pada pH 5,2 dan 5,6 menginduksi respon antibodi yang lebih tinggi daripada kontrol baik terhadap antigen IWV homolog H3N2 vis maupun heterolog H3N2HK. Bagian selanjutnya adalah jawaban pertanyaan. 1.
1. Jenis ELISA yang digunakan adalah indirect ELISA. 2. Antibodi primer yang digunakan adalah antibodi poliklonal tikus anti-CD. 3. Antibodi terakhir yang digunakan sebelum dideteksi adalah IgG anti-MOS terkonjugasi alkali fosfatase. 4. Antigen yang diberi perlakuan yang berbeda, baik suhu, pH, maupun penggunaan antigen heterolog dan homolog akan menghasilkan nilai OD yang berbeda ketika dibaca dengan ELISA reader. 5. Yang dideteksi menggunakan ELISA adalah tingkat reaksi antigen dengan antibodi, peningkatan respon antibodi lantras reaktif, peningkatan perlindungan silang. 6. Hasil pengukuran dengan metode ELISA digambarkan pada tabel 1, figur 4ABC, figur 5AB, figur 6AB. 7. Kesimpulan, ELISA anti-CD menjadi tes sederhana untuk evaluasi sensitivitas antigen influenza terhadap pH rendah secara cepat. Thanks for watching. Selalu jaga kesehatan.